Sebagai pelayanan publik, saya kira untuk terkhusus kepada wilayah-wilayah yang potensi konfliknya tinggi, misalnya di Papua, saya kira perlunya ada pendampingan. Ya, ini berita yang sangat mengagetkan, menyedihkan, dan sangat memilukan ya. Saudara-saudara kita di saat bertugas di wilayah potensi konflik yang sangat tinggi, mendapatkan ujian berat, bahkan menjadi korban sampai meninggal dunia. Ini sangat memprihatinkan sekali. Tentu negara harus menyikapi ini dengan secepatnya. Karena apa? Karena tentu kalau tidak diselesaikan secara cepat, saya kira ini akan memudarkan, melemahkan semangat kita terhadap petugas kita, warga kita yang bertugas melayani masyarakat, baik di bidang kesehatan, di bidang pendidikan, maupun bentuk-bentuk pelayanan kepada masyarakat, baik itu kecamatan maupun desa maupun apapun namanya. Saya kira itu harus menjadi perhatian bersama. Kalau tidak, tentu kekhawatiran, ketidakberanian itu menghantui saudara kita yang bertugas di garda terdepan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Nah, untuk itu ini tidak boleh didiamkan, harus diberikan satu perlindungan kepada siapapun yang bertugas di wilayah potensi konflik. Saya kira dengan memberikan bentuk kenyamanan, rasa keamanan kepada saudara kita yang bertugas di wilayah konflik itu menjadi satu kewajiban. Kalau tidak, saya kira proses pelayanan tidak akan terjadi, atau bisa dikatakan sumber daya manusia yang mendapatkan atau bertugas di sana bisa jadi tidak ada. Kelayanan kesehatan, kemudian pendidikan, kemudian pelayanan yang lain. Sedangkan rakyat kita, masyarakat kita yang berada di wilayah konflik atau potensi konflik yang tinggi, itu tentu masih sangat berharap dari sisi fasilitas pelayanan kesehatan. Dan fasilitas pelayanan kesehatan utamanya, termasuk pendidikan, itu juga tidak boleh terganggu dengan adanya potensi-potensi ancaman itu. Nah, sekarang bagaimana kita mencikapi, memberikan perlindungan, memberikan bentuk pelayanan kepada masyarakat, tetapi yang bertugas atau petugas itu tidak merasa terganggu. Paling tidak dari sisi keamanan jiwa itu merasa terlindungi. Nah, salah satu solusi yang bisa diberikan kepada petugas yang bertugas sebagai pelayanan publik, saya kira untuk terkhusus kepada wilayah-wilayah yang potensi konfliknya tinggi, misalnya di Papua, saya kira perlunya ada pendampingan, perlunya ada satu bentuk keamanan. Bisa jadi keamanan hadir, dalam hal ini negara hadir melalui pendampingan TNI maupun kepolisian untuk menjaga, saya kira ya, karena tanpa ada rasa keamanan yang kuat, kemudian rasa was-was dan rasa khawatir, saya kira juga itu pelayanan itu tidak akan terjadi. Sedangkan rakyat di sekitar wilayah konflik, kebutuhan dasar itu terus berjalan, tidak boleh berhenti, terutama kesehatan, pendidikan, apapun wilayahnya itu tetap harus berjalan. Kebutuhan itu menjadi kebutuhan dasar kita. Untuk itu kepada pemerintah, melalui pemerintah ya, TNI Polri, kami juga berharap agar rasa keamanan, rasa perlindungan kepada warga di sekitar maupun petugas kita yang bertugas di pelayanan kesehatan, pendidikan maupun pelayanan dasar yang lain terhadap masyarakat juga harus diberi perlindungan dalam bentuk ya diberikan satu TNI Polri membantu ikut mengawasi jalanannya pelayanan di masyarakat di sekitar yang berkonflik, itu sebagai bentuk rasa perlindungan kepada, ya terutama kepada petugas, merasa aman, merasa nyaman, sehingga mereka bisa bertugas dengan baik, tanpa ada rasa khawatir, tanpa ada rasa ketakutan yang
berlebih. Saya kira tanpa ada tanpa ada kehadiran keamanan ya, baik kepolisian TNI hadir di wilayah konflik dengan memberikan perlindungan dan memberikan rasa aman ketika mereka bertugas, saya kira sulit. Apalagi dengan adanya kasus ini di saat rakyat dan petugas tidak tahu apa-apa tanda petik ya, kemudian menjadi korban adanya kekerasan ini sehingga menjadi sampai meninggal dunia. Tentu ini akan berimplikasi luas, khususnya kepada saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan dalam ini memberikan pelayanan kesehatan. Intinya, kita dorong kepada pemerintah untuk hadir melalui TNI Polri untuk ikut mengawasi, memberikan keamanan saudara-saudara kita yang bertugas di lapangan, khususnya di daerah konflik. Begitu saya kira.